Oke, makasih Pak Dadan. Mungkin saya sedikit menjelaskan soal mata kuliah metodologi penelitian kualitatif ya, dengan ada MSI juga ya, metodologi studi Islam ya. Betul enggak? Ya. Ada metodologi penelitian penelitian Kualitatif, kualitatif kuantitatif. dan kuantitatif ya. Kebetulan di kelas lain saya juga ngajar yang kualitatif dan MSI. Dan memang mata kuliah itu 70% praktek ya. Sebenarnya itu adalah mata kuliah yang diperbaharui karena memang kurikulum kita itu kan di tahun 2022 secara bertahap itu diperbaharui menggunakan kurikulum transformatif. Karena berdasarkan pengalaman yang dulu ketika para mahasiswa itu pada saatnya di semester 7 misalkan atau semester 8 untuk membuat tugas akhir kuliah, mereka nggak siap secara teori. Jadi mereka agak susah untuk membuat tugas akhir itu karena tidak dibekali dengan teori metodologi yang matang. Akhirnya di kurikulum transformatif itulah kemudian mata kuliah tadi metodologi itu dipasang, diaplikasikan di semester 2 itu dengan tujuan untuk memberikan penguatan metodologi secara teori kepada para mahasiswa supaya lebih siap lagi untuk menyongsong tugas akhir nanti. Nanti memang Pak Dadan itu di semester 6 itu para mahasiswa wajib untuk seminar proposal. Di seminar proposalnya itu ISIP itu tidak di semester 7 tetapi di semester 6. Nanti ada mata kuliah khusus namanya seminar proposal. Itu mata kuliah kelanjutan daripada metodologi. Kalau secara teori metodologi nanti secara prakteknya itu di seminar proposal tadi. Kira-kira itu Kang Dadan. Memang agak berat. Kenapa di semester 2 kok langsung seperti itu ya? Tapi kalau saya lihat dari apa teman-teman ini sudah berpengalaman lah. Ada yang sudah S1 juga kan. Sebenarnya nggak Ya, kaget. tapi tidak semua Pak yang sudah Mm-mm. pernah kuliah. Jadi mungkin ini udah tahap belajar bagus Pak. Ininya apa semester 2 dikenalkan dengan penelitian. Tapi kan di sini kita kelas karyawan yang agak berbenturan dengan hari siang harinya itu kan mungkin ada yang kerja gitu Pak ya. Kalau malam hari mungkin harus Tapi so, tenaga dan waktunya memang harus kita persiapkan lagi gitu kan. Akhirnya akhirnya ini Pak perlu perlu ekstra tenaga dan pikiran mungkin Pak karena kita ini kan siang harinya full bekerja gitu atau ya itulah karyawan lah gitu Pak. Mudah-mudahan nanti benar. ya tidak disamakan antara kelas karyawan dengan kelas yang offline yang karyawan yang apa mahasiswa biasa reguler sebab ini yang perbedaan itu Pak mungkin perbedaan di siang harinya kita bekerja menguras tenaga dan pikiran malam harinya kuliah yang sedangkan yang mahasiswa reguler kan fokus kuliah gitu Pak itu aja mungkin Pak Hmm. ada itulah Ya, sedikit ini ya pastilah pengertian. ada syafaatnya. Pasti banyak syafaatnya ini kalau kelas karyawan ya. Bukan syafaat Nabi, syafaat kampus. Insya Allah. Yang penting lancar ya, bisa selesai tepat waktu. Sebenarnya di kakak kelas kalian juga begitu. Risikonya kelas karyawan itu misalkan di PLP ya, praktek ngajar itu misalkan bagi yang jurusan prodi itu misalkan laporannya terkendala sampai tidak tepat waktu, tetap kita mendampingi mereka supaya tetap selesai di laporan karena memang nanti sertifikat kelulusan PLP dan KKN itu menjadi salah satu syarat wajib untuk mengikuti ujian munakosa. Dan memang sebelum ujian munakosa atau skripsi itu terlebih dahulu nanti di semester 8
teman-teman itu akan ada dua ujian, yaitu perspektif dan komprehensif. Itu nanti bentuk ujiannya multiple choice, ujian ganda, tetapi nanti ada standar kelulusannya. Jadi kalau ada mahasiswa semester akhir yang nggak lulus di bawah nilai standar kelulusan perspektif maupun kompre, maka akan ngulang kembali ujiannya sampai benar-benar dia lulus. Gitu, Pak. Jadi benar-benar sampai lulus gitu kita damping. Jadi nggak langsung dikeluarkan, pokoknya kamu nggak lulus, enggak. Karena prinsip kita kan tetap memberikan pengalaman belajar yang diusahakan berkualitas. Oke, hari ini sudah mengerjakan tugas ya. Untuk kemarin kita tugasnya adalah membuat akun GS. Saya pikir sangat mudah sekali ya, karena saya yakin nggak ada yang gaptek. GS kemudian eh, kemarin saya tugaskan untuk membuat akun mendelay dan Zotero, tetapi mungkin malam hari ini kita akan mendelay dulu. Saya belajar mendelay itu eh, kalau nggak salah tahun 2017 ya, tetapi tidak sampai mengaplikasikan. Baru tahun 2022 sudah mulai menggunakan ya mendelay untuk membuat referensi maupun daftar pustaka secara otomatis. Kira-kira itu. Nanti ini sudah pada mendownload ya, sudah mendownload dan bikin akun Mendeley. Kalau kalau aplikasi kan kita download Pak ya, download Mm-mm. mentah diinstal ya, diinstal di Mm-mm. gitu kan. Kemudian bikin akun nanti mungkin kita belajar sama-sama Pak tentang ini kan perpaduan antara Mendeley dan Office ya. Biasanya kan Mendeley itu dengan Office biasanya digabungkan gitu. Mm. Ya, nanti malam hari ini saya sudah meminta Kang Rohendi untuk simulasi ya, langsung praktek. Siap Kang Rohendi untuk mempraktekkan bagaimana caranya mengoperasikan Mendeley sekaligus Eh, membuat gimana Kang Abdul Manaf? Pak Rohindinya sedang berhalangan, Pak. Cuman tadi Uh, Pak Rohindi sudah dengan saya, Pak. Insya Allah saya bisa, Pak. oh, oke siap. Ini sudah ada ininya ya, serepnya. Nanti Kang Iya, Manaf Pak. siap menanggung menanggung resiko ya. Sebetulnya waktu itu sudah pernah, Pak, kita, Pak, Ya, apa namanya, oke. buka kelas sendiri begitu, Pak, buat pakai Mm-mm. Mendeley. Cuman yang hadir nggak terlalu banyak. Terus juga memang masih awal banget, Pak. Nggak sampai praktek di lapangannya tuh. Apa praktek langsung, Pak? Cuman sekilas aja begitu. Sebenarnya lebih enteng Zotero ya, karena Zotero itu offline juga bisa, lebih simple, tidak terlalu berat, tetapi dari sisi operasi mungkin agak lebih mudah mendelay dan mendelay itu lebih familiar ya, produk lama dan juga sering di-upgrade walaupun Zotero itu menjadi lawan daripada mendelay. Tapi saya lihat beberapa dosen itu bahkan mahasiswa masih ya lebih senang menggunakan mendelay. Monggo Kang Abdul Manaf bisa berbagi tentang mendelay ke teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Silakan. Ya, teman-teman izin ya, izin Pak dosen. Sebelumnya buat teman-teman ya, untuk Mendeley ini ada dua. Jadi ada yang Mendeley desktop, ada Mendeley Reference Manager. Nah, kalau untuk yang dipergunakan di Word, biasanya itu kita pakai Mendeley desktop. Karena kalau pakai Mendeley Reference Manager, biasanya kita susah dibolak-baliknya. Jadi saya ini izin bagi layar, terus nanti saya juga kirim ke teman-teman semua ya link untuk mendownloadnya. Sebentar saya bagi screen dulu.
Ya, sudah terlihat teman-teman layar saya? Sudah, Oke, orangnya juga sudah Udah. kelihatan. silakan dilanjut. Oh ya, ini Mendeley-nya untuk aplikasi Mendeley-nya seperti ini ya tampilannya ya. Sebentar, saya coba dari awal dulu. Kita buka di Chrome. Teman-teman tuh kendalanya tuh di nggak bisa membedakan mana Mendeley reference, mana Mendeley desktop. Ini dia, sebentar. Oke. Yang sambil buka laptop bisa sekalian untuk ini ya, praktek bareng. Ini saya bagikan ya, apa namanya linknya di grup. Nanti silakan teman-teman bisa download, bisa dibuka, tinggal klik linknya aja. Nah, ini untuk teman-teman yang downloadnya ini disesuaikan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu pakai laptop seperti Lenovo, bermerek Lenovo, ThinkPad, terus juga Asus, terus juga apa Chromebook, terus juga apa ya, yang terbaru itu saya lupa. Intinya untuk hardware-nya itu apa namanya? Untuk aplikasinya itu dia masih pakai Windows gitu, basisnya pakai basis Windows. Nah, kalau untuk Mac OS ini yang barangkali ada yang pakai iBook, nah, terus juga pakai Tab ya. iPhone ini bisa pakai Mac OS. Kalau Ubuntu ini biasanya pakai yang maaf saya terpental ya. Aduh, maaf maaf. Ya, bagi teman-teman bisa di-download, barangkali sudah di-download. Saya layarnya tidak ter-screen ya. Saya bagi screen Paling dulu. dilanjut dulu pas mana kalau ngedownload nanti beda-beda. Windows-nya, laptopnya mungkin nanti kita mencermati aja langsung di laptop Pamanap itu. Sudah terdownload terus gimana gitu kelanjutannya biar ini. Ketika sudah terdownload, biasanya itu Pak, login dulu Pak. Ini saya coba logout ya, biar maksudnya eh, teman-teman tuh benar-benar dari awal begitu. Bentar, saya mau logout dulu. Gimana nih? Agak berat ya Pak, ya? Mendeley itu. Oke, bentar saya mau coba logout dulu.
Nah, nanti ada tulisan apa? Ada muncul seperti ini teman-teman. Ketika sudah di-download, dia akan muncul seperti ini. Dan kita klik register dulu. Nah, ketika sudah klik register, nanti kita akan diarahkan ke website dari Mendeley tersebut. Nah, register ini maksudnya apa? Kita disuruh buat akun sendiri begitu. Kita buat akun sendiri. Saran saya untuk pembuatan akunnya ya, ini pakai email, disamakan saja dengan email Gmail teman-teman. Jadi biar teman-teman tuh ingat begitu ya. Ini misalkan saya buat baru ya, kan. Nah, oke, saya pakai akun lain, continue. Nah, di sini ada given name. Given name ini biasanya nama lengkap. Bermana Lubis. Sini family name terserah diisi aja. Nah, passwordnya ini biasanya kalau password yang gampang itu kayak misalkan kita pakai tanggal lahir lah. Saya pakai tanggal lahir biasanya. Itu Biar password gampang. password password email apa password Mendeley itu passwordnya? Mendeley, cuman saran saya biasanya disamakan saja Pak dengan Gmail gitu. Nah, tapi biasanya kan ada orang yang menggunakan tanggal lahir itu. Itu biasa banget begitu. Kalau nggak tanggal lahir, nama tempat rumah, ya alamat rumah atau tanggal lahir atau nama slang dia lah, nama panggilannya begitu ya kan. Ini saya misalkan pakai nama gaul lah. Misalkan begini, 23. Nah, ini kan sudah lumayan kuat ya teman-teman ya. Di sini masih tulisannya masih kuning gitu. Fair. Nah, ini biasanya kalau seperti ini ada yang harus ditambah, entahkah ditambah simbol atau ditambah apa? Salah satu hurufnya ada yang dibesarkan gitu. Ini coba saya tambah simbol ya, misalkan add di belakangnya. Nah, ini masih belum kuat. Berarti kita tambahkan lagi huruf besar, misalkan di depannya caps lock. Nah, ini baru bisa teman-teman kita masuk gitu. Register seperti ini. Ya, ini sejak saya simpan. Nah, balik lagi teman-teman. Kita ke Mendeley-nya lagi. Ke tampilan seperti ini lagi. Nah, password yang tadi dimasukkan atau email yang tadi sudah kita buat, kita masukkan ke dalam sini. Nah, passwordnya tadi 12 ada caps lock-nya. Kita klik sign in. Kok salah? Sebentar. Mana? Nah, sini sudah masuk. Nah, seperti ini teman-teman nanti tampilannya. Nah, ketika sudah ada tampilan seperti ini, biasanya yang sebelah kanan ini belum di-download. Sama tampilannya seperti ini. Nah, kita nanti klik download di sebelah kanan ini. Ada tulisan download seperti ini, nanti di-download. Setelah sudah selesai di-download, baru kita close. Ini di next aja atau di skip, di close bisa. Sudah tampilan kosong, baru kita
masuk ke apa, kita buka Word yang biasa. Kita buka blank dokumen. Oh ya, teman-teman, untuk catatan ya, saya lupa. Ketika mendownload Mendeley atau sedang mengoperasikan Mendeley untuk pertama kalinya ya, usahakan jangan buka Word-nya terlebih dahulu karena bisa membuat si file Microsoft-nya ini rusak. Gitu. Ini kita coba buka Mendeley file baru. Nah, kita lihat di sini apakah sudah masuk, Mendeley-nya sudah terkoneksi dengan Word atau belum. Kita lihat di bagian reference. Nah, kalau sudah ada gambar seperti ini, berarti tandanya Mendeley kita sudah terkoneksi. Begitu. Sekarang kita tinggal cara mengutip. Begitu. Cara mengutip dari jurnal. Nah, ini saya sudah atau kali kita ini aja ya, download jurnal aja ya, Nanti biar lebih dulu Mas gampang. Manap. Nanti dulu itu kan Bagaimana di Pak Word tuh, Rohindi? itu Gimana di Pak Word Dadan? tuh kan ada di Word tuh ada gambar icon Mendeley. Nah, itu cara munculin icon Mendeley di Word tuh gimana tuh? Sebelum melangkah lebih jauh tuh. Mungkin ada yang belum tahu. Terus saya juga lupa lagi. Cara nempelin Mendeley, ikon Mendeley di Word itu kan nggak, tadinya di Word nggak ada itu. Betul ya Pak dosen ya? Di Word kan tadinya nggak ada Eh, ikon Mendeley. ya, Tiba-tiba kan sebenarnya kalau kalau muncul. sudah di-download, terus nanti sebelah kanan tadi seperti yang ditampilkan oleh Kang Manak itu, kalau ada keterangannya belum sinkron dengan Word, diklik. Nah, terus nanti kita buka Word, eh, buka di menu reference, itu nanti akan muncul logo Mendeley seperti itu. Jadi kalau sudah muncul berarti memang sudah sinkron antara aplikasi Mendeley yang di-download ke Word tadi. Jadi kalau kita mau melakukan citasi, mau bikin referensi apakah itu catatan kaki secara otomatis atau bibliografi, daftar pustaka, maka itu sangat bisa dilakukan. Sama halnya seperti Zotero, ketika sudah di-download dan sinkron, ya maka otomatis akan masuk. Seperti itu sih. Ya Itu mudah-mudahan rekaman ininya aku. direkod ya. Ininya direkod nanti bisa di share ulang lagi ya Hmm. video zoomnya tuh, record zoomnya. Ini hilang Untuk keamanan ya. dipraktekkan ulang. Di perkuliahan malam ini sudah direkod ya Pak Dadan sama Neng Sarah. Nanti Sudah bakalan direkam. iya nanti bakalan kita up di akun YouTube sendiri. Hmm. PJJ ISIF. Di mana keluar ya? Terpendal, Pak. Iya Pak, Oh, sinyal lagi kurang bagus. Beliau di Kayaknya sana Pak. sinyalnya Pak. oke. Sering terpendal, Kang Manaf tuh. Ini udah muncul ya? Loading, masih loading kan. Sudah Pak, sudah muncul. Ini nanti tampilannya seperti ini kalau sudah di-download, tinggal kita ini aja artikel. Dan saya add ini muncul ya. Berat ya.
Oke, sebentar. Ini kayaknya. Coba yang ini. Berat ya. Saya close dulu deh. Ini sudah muncul ya, teman-teman. Kelihatan? Sudah Pak, kelihatan Pak. Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke, ini nanti kalau tadi teman-teman add file, itu harus dimasuk kalau mau bikin referensi, citasi secara otomatis, itu nanti harus di-add dulu di sini. Ya. Kita bisa klik, misalkan. Nah, kita kemudian buka Word ya. Apakah Word-nya sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah ya. Ini kayaknya kurang kecil. Oke, kita kutip dulu ya. Kita kutip dulu tulisannya yang mau kita bikin citasi. Ini misalkan klik kanan, kita rapikan dulu ya. Oke, coba kita ganti ke ini 12 1,5. Oke. Ini ketutup ya. Kelihatan. Malah keluar. Nah, ini ada reference ya.
Oke, nah ini sudah muncul berarti. Ya, kelihatan ya. Ini berarti Mendeley sudah sinkron dengan Word. Ya, kita tinggal mau pilih model citasinya. Misalkan kalau mau pakainya footnote, catatan kaki, kita pakainya ini modern. Nah, kemudian kita, bentar, belum. Ini ya. Insert, terus ke Mendeley. Kemudian kita klik ini. Coba kita lihat. Belum muncul ya. Coba di refresh. Bentar. Agak berat. Foto Mendeley. Nah ini klik. Nah sudah muncul ya. Sudah Maaf Pak. muncul angka 1. Ya, Pak. Gimana? Nah kita lihat ke bawah. Nah ini catatan kakinya tinggal kita rapikan saja. Ini kan judul itu kan harusnya huruf kecil ya. Cetak miring tetap. Harusnya nggak huruf besar semua. Seperti ini. Kita tinggal tabs biar agak rapi. Nah kayak gini ya. Secara otomatis. Kalau pengen daftar pustaka, silakan. Kita kembali ke sini. Tinggal klik ini. Insert bibliografi. Nah, muncul sendiri. Seperti itu. Jadi sudah otomatis ya, sesuai dengan tata cara penulisan daftar pustaka. Izin Pak, ini kalau dipindah ke Word itu gimana sih Pak? Maksudnya dipindah gimana? Ini pemikiran tulisan pemikiran Ki Haji Mustadi Hasbullah nih Pak ya. Hmm. Nah terus mau dipindah ke Word gimana Pak? Ya kita tadi masukkan dulu filenya ke aplikasi Iya. Mendeley. Nanti secara otomatis ya kita bagian mana yang akan kita kutip dari artikel itu. Nah, kita copy, baru kemudian kita bikin citasinya, referensinya. Nanti secara otomatis itu akan muncul seperti ini. Hmm. Itu ya ini kan menggunakan aplikasi ya. Jadi soal pilihan aja bagi yang terbiasa manual, bikin daftar pustaka atau footnote, ya mungkin itu lebih mudah ya silakan. Tetapi kalau menggunakan aplikasi ya seperti ini. Ya Iya kita iya. harus mendownload semua bahan ya, artikel yang akan kita gunakan, kemudian kita add semua di Mendeley seperti itu. Jadi kita nggak ngetik satu-satu, memang sudah mesinnya seperti ini gitu. Dan hampir semua skripsi sekarang itu ya seperti ini. Ya tetap sebenarnya kita menggunakan Mendeley itu tetap akan terindikasi plagiat. Ya, makanya sebelum dimasukkan di Mendeley, sebaiknya bagian yang akan kita kutip itu diparafrase dulu. Parafrase dulu, baru kemudian kita kutip, itu Kang. Iya terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Gimana, mudah kan? Memang Ya Mendeley itu agak agak berat ya kalau tipe laptopnya biasa. mungkin
mudah itu bagi yang tidak gaptek, Pak. Tapi menurut saya yang baru nyoba-nyoba perkenalan dengan laptop itu rasanya ya emang bingung kan, Pak. Jujur aja, Pak. Harus sering dicoba biar Iya, nggak bingung. Pak. Harus Biasanya memang belajar ilmu lagi. itu membingungkan dulu. Saya izin Pak, saya pernah coba terkendalanya itu muter terus. Apa berat gitu Pak ya? Ya, memang tadi yang saya katakan bahwa aplikasi Mendeley itu sangat berat sekali tergantung spek laptopnya. Makanya tadi yang ditampilkan oleh Kang Manap itu kan ada beberapa tipe aplikasi Mendeley untuk beberapa tipe laptop ya. Bisa kalau dia pakainya perangkat sistemnya Linux ya berarti ada yang untuk Linux. Kalau saya kan standar Windows ya pakai yang Windows. Cuma tergantung speknya itu yang membuat berat atau tidaknya aplikasi ketika diinstal di laptop sih. Dan memang kalau Mendeley itu kan harus online ya, internetnya harus selalu hadir. Berbeda dengan Zotero, itu kadang ketika offline pun masih bisa dioperasikan. Jadi ini ya nanti klik reference, ini tanda bahwa aplikasi itu sudah muncul di sini, sudah sinkron ya dengan Word. Biasanya kalau Zotero ini di atas nih. Ini kelihatan ya, ini Zotero. Hampir sama cara apa penggunaannya ya. Oke, itu Kang Manap dan teman-teman. Kalau Zotero Pak ya? Ya. Pak, Zotero. tanya Pak, emang harus dua-duanya harus di upload Pak? Gimana? Ya, nanti kita pilih salah satu, apakah Mendeley atau Zotero yang harus kita upload Pak. Yang kita buat Untuk akunnya. sementara Mendeley saja. Ya, Mendeley. Nanti kalau ke depan teman-teman pengen Zotero artinya sudah punya pengalaman untuk mengoperasikan Mendeley, maka untuk mengoperasikan Zotero juga akan mudah. Bedanya cuma sedikit. Kalau Zotero sama Pak ya, sama Mendeley apa berat juga? Tadi tergantung laptop, cuman cara operasinya itu lebih simple daripada Mendeley. Ya tadi perbedaannya kalau Zotero tidak harus online, offline juga masih bisa dioperasikan. Terus kalau Zotero itu tidak perlu kita bikin akun, sebenarnya kalau sudah di-download itu bisa, cuman kurang maksimal. Kalau Mendeley memang kita harus bikin akun. Kadang 2 kali download tadi, download aplikasinya supaya terindeks di laptop, kemudian juga harus install sinkronisasi ke Word supaya nanti Zotero itu tersinkron dengan Word. Tadi ketika kita mau membuat stasi itu sudah muncul dengan sendirinya. Tuh. Iya Pak, maaf Pak, tadi saya terpental ini langsung drop laptop saya ini Pak. Iya. Memang seberat itu ya Pak ya, Mendeley ya Pak. Tergantung dosa. Astagfirullahaladzim. Tergantung laptop Mas Ya, belum Manap. sholat isya nih Kang Manap. Ya, ini Mendeley itu sebenarnya banyak versi ya, banyak versinya. Ya itu yang bikin kesel daripada para pengguna Mendeley itu ya. Apalagi kalau internetnya kurang bagus, itu bisa berjam-jam. Makanya sebenarnya kalau menurut saya pribadi lebih enak manual. Ya walaupun sudah tersedia secara pragmatis ya,
untuk mempermudah kerja kita dalam menyusun karya ilmiah, terutama citasi, referensi, kemudian daftar pustaka, tinggal klik saja dengan memasukkan artikel tadi. Tapi bagi saya pribadi lebih asik apa ya, secara manual. Bahkan ketika itu dilakukan dengan baik, maka hafal sendiri cara-cara menulis referensi itu. Nggak harus kemudian melihat buku panduan. Dan dengan secara manual pun kita terbiasa untuk membaca referensi. Gitu. Itu sih. Ya, tetapi ini kan Mungkin sifatnya fleksibel ya, tergantung ini situasi kondisi. kalau Kalau manual mungkin lebih bisa menjawab pertanyaan kalau nanti di sidang mungkin Pak ya. iya, tapi kalau andanya menggunakan eh, sistem SKS, sistem kebut semalam, sebaiknya menggunakan tadi lebih cepat gitu. Tapi skripsi kemarin juga yang sudah lulus itu menggunakan Mendeley karena dia nggak ngerti ya, harusnya dirapikan dulu, tetap nggak rapi. Ya tetap sebenarnya 2 kali kerjaan. Sistem itu kan sebenarnya, tetapi harus dirapikan juga. Gitu. Iya betul Pak. Ketika memasukkan referensi juga itu harus dicek ulang dulu Pak. Apakah judulnya sesuai, penulisnya sesuai. Itu Pak. Jadi yang buat lama itu ketika di awal aja Pak. Pengecekan apakah judul yang dimasukkan Mendeley sama yang ada di file yang kita masukkan sudah sesuai gitu. Itu yang buat lama sih Pak. Ya, memang lama, tidak seperti mie instan ya, tinggal direbus. Ya, tapi itu pengalaman untuk belajar ya. Memang kan di era digital kita mau tidak mau dituntut setidaknya bisa menguasai ya citasi berbasis digital tadi. Jadi ada yang nanya siapa Bu Yuniati ya? Pak Bu, pertanyaannya Bu. Iya Pak, tadi tanya yang perbedaan tadi sudah terjawab ya. Langsung saya lihat. Sebentar. Sudah terjawab Bu Yuniati ya? Iya Pak dosen sudah. Oke. Ini nanti kita akan UAS di bulan Juni ya. Minggu terakhir kalau nggak meleset. Kalau sesuai kalender akademik di minggu terakhir kita sudah mulai ujian akhir ya, semester genap. Ini berarti Anda sudah 1 tahun, jadi setelah itu 3, 4, jadi cepet ya, nggak kerasa. Nanti di semester 3 Anda masih bareng, nanti di semester 4 sudah berbagi suku, suku PAI berkumpul dengan PAI, yang HKI dengan HKI ya. Oke, enggak kawan. Oh iya Pak, Alhamdulillah Pak. Kemarin kan Bapak suruh buat Google Scholar ya. Cuman kan untuk fungsi-fungsinya itu kan belum tahu Pak. Nah kebetulan Alhamdulillah tadi baru banget Pak. Ketika saya lagi trouble, itu ada Gmail masuk Pak. Tulisan saya sudah disubmit begitu di Sinta 3 Pak, Jurnal Madinah. Nah terus juga saya Mantap. dapat link ininya Pak, link apa namanya, link tulisannya tuh. Terus bagaimana Pak? Ya, Maksudnya di Sinta bulannya 3 kita ya. ngapain Pak? Sinta 3 ya. Sinta 4 Pak. Sinta 4 Sinta 4. Madinah. Gratis apa berbayar? Berbayar Pak. Berapa? 600, 300? 300 Pak. Karena ngambil autor luar negeri. Oh gitu. Oke, Sinta 4 ya. Oke. Nanti Kang Manap tinggal buka. Sudah punya akun Sintanya? Belum ya? Belum Pak. Buat akun Sinta dulu berarti Pak. Coba aja bisa nggak ya? Karena setahu saya akun Sinta itu kan hanya yang memiliki ini ya,
coba dulu nanti itu setelah akun Sintanya ada itu nanti akan muncul ID Sintanya, identitas Sinta ya. Tapi coba ya nanti kalau itu jurnalnya di Sinta 4, maka ketika sudah punya akun Sinta maka di situ akan secara otomatis di menu My Publish itu akan muncul jurnalnya Kang Manaf itu di Sinta. Tapi di Google GS sudah muncul. Kalau buka Sudah. Google Scholar, kemudian judulnya diklik, di searching itu, kemudian uh, uh, kotaknya itu bentuk kotaknya diklik, nanti itu akan masuk ke citasi GS-nya Kang Mana. Di sini saya sih cuma dikirim ini aja Pak, baru masuk PKP Pak. Jurnal IAI Tabah. Tapi sudah submit kan? Sudah submit Pak. Coba kirim ke saya linknya. Harusnya kalau sudah submit sudah muncul, nggak harus menunggu beberapa hari. Nah ini kalau jadi dosen cepat naik pangkatnya ini. Oh begitu Pak. Oh iya, sekarang naik pangkat itu tergantung jurnal. Oh. Ya profesor itu kan harus minimal 2 jurnal bereputasi Sinta 1 ya, karena Sinta 1 kan setara dengan Scopus ya, minimal 2 jurnal. Sudah Pak, saya baru kirimkan. Oh, autornya 2 ya? 3 apa 2? Oh 3 ya. Satunya internasional, Siti Hajar. Oke. Ini sebenarnya udah muncul ini di GS harusnya. Tinggal dicek GS-nya. Ya, Sinta 4 ya, S4. Udah dibuka GS-nya, Kang Manap. Nggak ada suaranya, Kang Manap. Sudah Pak, ini lagi dicari dulu Pak. Nah, nggak apa-apa kalau misalkan Kang Manap dengan dosen ISIP yang lain untuk mitra nulis itu nggak ada masalah. Oke, yang lain masih ada pertanyaan? Kang Manap sudah bagus progresnya ya. Ini tahun sekarang ya, 2026 ya? Iya Pak, baru Iya. Juni ini Pak. Oh, baru Juni. Kalau untuk buat akun kita itu kalau nggak salah saya pernah nyoba buat Pak. Itu harus butuh akun kampus ya, Pak? Nggak harus Kayak sih. ISIP ACI. Iya, bisa juga sebenarnya nggak harus. Tapi memang itu diperuntukkan untuk dosen ya, sebagai identitas citasinya. Nanti ketika dia menggunakan .ac.id, maka jurnal yang dia publish itu akan bermanfaat untuk nilai akreditasi kampus. Nah, itu karena menggunakan email.ac.id alma maternya. Kira-kira seperti itu. Ya mahasiswa bisa saja minta ke kampusnya untuk dibikinkan. Misalkan Kemanap isip.ac.id misalnya. Nanti itu akan diverifikasi oleh tim webmail kampus.
Di sini sih belum keluar, Pak. Tapi Belum apa keluar. kemarin iya belum, Pak. Oke. Sebetulnya rencana itu Juni, Pak. Itu Oh, Juni. Juni awal. Oh, mulai anunya. Berarti ini mundur ya. Iya. Mungkin berarti Juni. Biasanya kalau sudah submit itu beberapa jam itu sudah langsung muncul di GS. Kita sudah bisa langsung klik mengklaim bahwa itu adalah jurnal yang ditulis oleh kita. Nah, ketika kita sudah klik, ketika ada yang sitasi jurnal kita, ada yang membaca, maka akan terindeks di email kita, muncul notifikasi bahwa jurnal saya dibaca oleh si Anu. Nah, semakin banyak kunjungan, ya semakin banyak orang yang mengunjungi jurnal kita, itu tandanya jurnal kita itu bagus, berarti laku dibaca. Itu kan nanti ada trackingnya. Di review itu nanti berapa kali dikunjungi, berapa kali dikutip, itu nanti kelihatan. Dan semua kutipan yang diambil dari jurnal Anda itu semua akan kelacak. Siapa saja yang mengutip jurnal kita yang dijadikan sebagai bahan referensi. Nah, itu manfaatnya kita punya GS, punya Sinta itu diantaranya adalah untuk menghindari penyelewengan tadi, penyelewengan karya tulis ilmiah. Itu juga lebih bagus apabila kalau misalkan jurnalnya Kang Manap ini didaftarkan di HAKI. Nanti akan terbit sertifikat hak cipta karya HAKI itu. Itu biasanya penerbit jurnal itu juga menyediakan layanan HAKI, biasanya berbayar 200.000. Gitu. Nah, dosen itu semakin banyak hakinya, maka semakin bagus prestasinya. Karena sekarang buku yang diterbitkan oleh dosen itu sudah tidak dianggap bermakna ya. Artinya nilai hukumnya sangat sedikit sekali dibandingkan dengan jurnal yang dia publish. Gitu. Jadi sekarang itu ya yang diprioritaskan itu di bidang penelitian ya hasilnya adalah harus jurnal. Biasanya kalau yang berbayar itu udah terbit ya. Tapi kalau yang gratisan agak susah. Reviewnya ketat. Ya, tapi itu memang kebutuhan pasar, mau nggak mau. Kalau itu Sinta 4 ya, paling rendah itu kan Sinta 6, paling tinggi standar 3, kemudian 2, 1 itu sudah, Sinta 1 itu sudah di angka 6 juta, 7 jutaan sekali publish jurnal. Itu biayanya, dan mungkin bisa mahal lagi, tergantung rumah jurnalnya seperti apa. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah hindari jurnal robot. Jurnal robot itu artinya jurnal yang mengklaim bahwa itu adalah jurnal sudah bereputasi internasional, ditandai dengan adanya reviewer orang-orang luar negeri, ternyata setelah dikonfirmasi itu hanya mencatut nama saja, tetapi mencatut nama saja, tidak pernah dihubungi. Itu kan semata-mata untuk menaikkan akreditasi jurnalnya. Itu nanti resiko. Kalau ketahuan ya jurnal kita akan tidak diakui karena kita menerbitkan di jurnal robot tadi. Abal-abal. Berarti kalau sudah seperti ini langkah saya selanjutnya apa, Pak? Karena di GS belum Langkah muncul gitu, Pak. ya nunggu saja. Nunggu mungkin saja, bisa dicek sambil berkala ya. Ya coba nanti bikin akun Sinta. Ya, kalau sudah berhasil berarti biasanya langsung muncul di My Publish ya, atau misalkan di ya My Publish itu akan muncul kita masuknya stasinya kemana, ke Sinta atau ke GS. Kalau yang belum Sinta berarti ya statusnya hanya di Sekolah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya kalau bisa diajukan ke HAKI. Patungan aja. Itu kan patungan kan?
Oke, gimana? Cukup eh, malam hari ini belajar Mendeley ya. Saya sarankan untuk tindak lanjutnya Anda sering cari tutorial di YouTube ya, biar lebih mantap dan harus bisa mempraktekkan diri. Karena memang pelatihan yang paling berharga itu adalah pelatihan diri sendiri ya. Jadi Anda nanti di rumah silakan kalau ada waktu luang untuk tadi sambil ngopi, sambil ngemil, mempraktekkan bagaimana caranya mengoperasikan Mendeley dengan baik dan benar sesuai dengan SOP-nya. Gitu Bang Hendy ya. Ya Pak, mau tanya Pak. Saya kan Ya, nulis, ya data dari Mas Manaf juga ingin nerbitin jurnal Pak. Apakah ISIP tuh punya Turnitin resmi Pak, kampus Pak? ada Turnitin resmi kampus. Nah cara Eh, ini aku admin atau bagaimana Pak? biasanya Turnitin itu biasanya sering digunakan itu ketika anak-anak mau ujian munakosah. Jadi sebelum ujian munakosah dia itu setor dulu file skripsinya di Turnitin. Di kita itu batas plagiatnya itu 35%. Jadi kalau lebih dari 35%, maka ya harus diperbaiki hasil Turnitinya itu. Harus diparafase eh, supaya tadi sampai pada angka plagiat 30% atau di bawahnya. Nanti itu di admin perpustakaan Mas Rohendi, Siap, tetapi siap Pak. Karena saya tuh sudah perpustakaan yang kita dicek yang gimana? berbayar tuh Pak. Sudah, ya kan. Hmm? Cuma kan saat mau nerbitin kan harus ada dari kampus resmi makanya. Hmm. Enggak, mau nerbitinnya di mana? Kalau di rumah jurnal lain biasanya mereka sudah menyediakan Turnitin, Mas Tapi Rohendi. di ISIP ada Pak. Ada, Nah, tapi sekarang jurnalnya ISIP itu lagi baru selesai di maintenance. Ada 6 oh, jurnal. Karena kemarin kena virus iklan judul. oh berarti bisa. Jadi Nah, iya Pak. Kalau mau menerbitkan itu gimana Pak? Cara saya tuh langsung hubungi admin perpustakaan atau bagaimana ya? dulu itu Pak Imad, ya. Hmm. Dulu Mister Imad, kemudian Imadnya sekarang kan sudah pulang kampung ya, tinggal di masih jadi dosen ISIP, cuman ngajar di kelas PJJ, kelas online, tidak offline, karena dia itu kan mau nikah ya, jadi pulang ke Pamulang di Tangerang sana. Dan sekarang rumah jurnal itu akan dipegang oleh siapa? Pak Nana sebagai direkturnya, kemudian yang mengoperasikan itu ada pegawai baru lulusan Mesir. Siapa Mas Gungun ya, Mas Gungun. Tapi baru belum mulai Kang Hendy ya. Karena kemarin itu baru selesai maintenance-nya. Mudah-mudahan sih segera cepat bisa dioperasikan kembali. Oh, berarti sementara berarti nerbitin di jurnal lain dulu ya Pak ya? Kalau isi Ya, belum belum. ini ya. Siap, Belum. siap, siap, siap Pak. Masih off ya, masih perbaikan. Oke. Kapan kita kumpul ngopi di ISIP nih? Yang Oh iya nih kapan dekat-dekat. nih? Saya juga lagi di Indramayu nih Pak sampai hari apa ya? Hari Aduh. Kamis mungkin. Kalau ada kegiatan Hari Jumat udah harus ke seminar, Semarang lagi nih. datang dong. Iya. Hari apa di seminar Pak? Rencana bulan Mei ada pelatihan ini, seminar pengolahan sampah bulan Mei. Enggak tahu jadi enggak, tapi di bulan April ini sudah laksanakan dari Jogja narasumber. Bukan Pak dosen. Pak dosen tuh rumahnya di mana Pak? Saya di Sumber. Oh di Sumber.
Kirain di Winong. Oh, Winong alma mater saya. Gimana? Orang situ, orang Winong, Mas Roni. Iya, dekat Pak, dekat Winong sih Pak. Saya Di mana? Palimanan. Palimanan. Oh, Palimanan. Ya, dulu saya mondoknya di situ. Oh iya. Palimanan mah dekat orang sendiri. Iya, sering lewat Pak ya. Sering lewat. Masalahnya tuh pas seminarnya di hari kerja terus, Pak. Hari Bisa bagi kerja ya. waktunya. Nah, memang anu ya, repot kalau kelas karyawan. Ya sudah. Kalau yang Zoom lah boleh. Oke. Ini minggu depan kita nanti materinya tentang apa ya tadi itu? Saya lupa. Zotero Pak. Tadi Mendeley. Ada yang siap, Zotero, untuk ini Saya presentasi. malah gunain catatan kakinya, gunain Zotero Pak. Mendeley yang agak susah. Oke, berarti nanti minggu depan Kang Rohendi Zotero, tapi jangan terlalu lama karena nanti saya akan menyampaikan materi di pertemuan selanjutnya ya. Biar nanti tercapai materinya sampai 14 pertemuan. Siap Kang Hendi ya? Insya Allah Pak. Waduh, nanti ini dilempar ke asisten Kang Manap. Ya, waktu semester 1 juga kita buka Zoom tuh Pak. Itu masalah Mendeley sebenarnya. Sama siapa? Ada pembelajaran Mendeley itu di semester 1 tuh seluruh mahasiswa tuh Pak. Anu, nggak sama dosen. Sama Pak Imad, Pak. Iya, enggak Pak, enggak sama Oh, dosen Pak karena Imad. ada tugas dari Pak Imad. Harus ada catatan kaki menggunakan Zotero atau Mendeley, maka waktu semester 1 tuh menggunakan Mendeley. Itu si tutornya Mas Manaf itu. Saya mau fasilitator saja itu, Pak. Ya, berarti kan sebenarnya sudah ini ya, sudah paham. Kita materi untuk minggu depan itu saya kirim di grup ya. Oh ini, menganalisis etika akademik ya. Ya terkait ini plagiat ya, penggunaan AI. Ya. Ini yang sering disorot itu kan jurnal artikel yang terbit di NU Online ya. Katanya ibaratnya itu dalil-dalilnya itu nggak diambil langsung dari kitab kuning tapi dari AI. Itu kan bagi kalangan pesantren itu dianggap jijik ya. Dianggap tidak bermutu walaupun isinya benar misalkan. Kalaupun dicek di Maktabah Samilah atau di kitab kuning offline ya itu benar tetap dianggap kurang ini ya, kurang beretika dianggap. Dan sebenarnya AI itu kan hanya alat, sah-sah saja itu ya. Yang penting kita mengawasi ya, mengecek isinya benar atau tidak. Itu yang paling penting. Dan kita menuliskan referensi yang kita kutip. Kalau tugas akhirnya jurnal berat nggak? Berat ya? Minimal Sinta 6 lah. Kemarin aja saya dapat revisi berapa kali, Pak. Iya. Walaupun bayar tetap ada review biasanya. Ini aja Pak, jadi opsi aja kalau yang mau skripsi, monggo yang jurnal juga boleh. Cuman mungkin jurnal dari awal-awal mungkin karena lama ya. Ya.
Ya jurnal memang lama di reviewnya itu loh. Saya aja mengajukan di IAIN Gorontalo itu dari Agustus 2025 baru dikirim emailnya kemarin. Lama banget itu, berapa bulan sampai lewat tahun. Itu kan saya kan mau nambah jurnal karena kepentingannya adalah untuk sertifikasi dosen. Tahun 2025 itu kan saya ikut PKDP di Salatiga, Salatiga 3 hari offline, kemudian sisanya online. Lah kewajiban dari peserta dosen Cerdas itu, sertifikasi dosen itu, maka kewajibannya harus diantaranya adalah memiliki beberapa jurnal yang sudah terakreditasi minimal Sinta lah, baik itu Sinta 5, Sinta 6. Ya ternyata yang di IAIN Gorontalo itu baru kemarin dapat reviewnya, itu lama banget. Tuh. Itu yang gratis ya Pak ya? Kalau yang berbayar emang Iya, cepat, cuman yang mahal gratis. Pak. Ya tapi sekarang sangat sedikit sekali pakai yang gratis. Uang akan berbicara untuk segalanya. Ya, selagi itu tidak ada unsur gurur, penipuan, nggak ada masalah. Kita mau berbayar. Yang penting apa yang kita tulis itu sesuai dengan kaidah. Itu saja sudah. Ya, yang namanya jasa itu kan memang pasti ada begitunya lah. Oke, teman-teman, sudah cukup? Cukup ya? Saya Cukup ya? Oke. Pak. Nanti ininya Pak berasap Pak kepalanya Pak. Berasap. Iya. Oke, terima kasih malam hari ini, terutama Kang Manaf yang menjadi asistennya Kang Rohendi untuk menseminarkan simulasi Mendeley. Nanti minggu depan kita akan saksikan ya, menyampaikan simulasi Zotero seperti apa. Sekaligus nanti saya juga akan menyampaikan soal plagiat ya. Kita tutup saja dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.